Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Pancasila sebagai dasar negara. Perkenalkan, nama saya Julu Pirade, NRP 025 119 40.061. Nama saya Muhammad Andi Rizky, NRP 091194000068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilasul Amal dari Departemen Teknik Material. Saya Fadil Darmawan, NRP 0251 1940.067. Nama saya Muhammad Yuzi Darmawan, NRP 02511190.139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Marcel Ananda, NRP 091031 dari Departemen Manajemen Bisnis. 061, saya akan menjelaskan perjalanan kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada BPUPKI atau yang bisa disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk sebagai upaya pelaksanaan janji Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang dengan ketua yaitu Pak Rajiman Weddiodiningrat dan wakil ketua 1 yaitu Hibangase Yoshio, perwakilan dari Jepang. Kemudian ada wakil ketua 2 yaitu Bapak Suroso. Selama berdiri, BPUPKI melakukan 2 kali sidang dengan agenda yaitu sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Kemudian masa sidang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan UUD 1945. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa sidang BPUPKI yang pertama yang membahas mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pada masa sidang BPUPKI yang pertama, seluruh anggota diminta untuk memberikan usulan dasar negara Indonesia menurut pandangan mereka masing-masing. Dari semua usulan yang dibacakan oleh seluruh anggota, terdapat 3 usulan dasar negara yang dinilai paling baik. Usulan pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi tentang peri kebangsaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, peri kemanusiaan, dan peri kerakyatan. Lalu untuk usulan kedua disampaikan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi tentang persatuan, mufakat dan demokrasi, keadilan sosial, kekeluargaan, dan musyawarah. Dan usulan terakhir disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain mengusulkan mengenai dasar negara, Insinyur Soekarno juga mengusulkan istilah untuk penyebutan dasar negara tersebut, yaitu Pancasila. Setelah melalui sidang BPUPKI yang pertama, usulan-usulan dasar negara tersebut dibahas dan dirumuskan untuk menjadi dasar negara Republik Indonesia oleh sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 resmi melahirkan dokumen Piagam Jakarta yang berisi tentang rumusan Pancasila. Kelima sila yang terdapat dalam rumusan Pancasila tersebut, yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa dikenal dengan PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila bersamaan dengan UUD 1945 pada sidang keduanya. Terdapat perubahan dalam sila pertama Pancasila yang telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta karena terdapat dorongan dari beberapa pihak yang berbeda pendapat. Muhammad Hatta mengusulkan untuk mengganti sila pertama Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini diterima oleh PPKI dan menghasilkan rumusan Pancasila yang baru menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, hal-hal yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, sila ketiga mengandung nilai persatuan, sila keempat mengandung nilai kerakyatan, dan sila kelima mengandung nilai keadilan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi roh bagi 1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara. 2. Mekanisme penyelenggaraan negara. 3. Hubungan warga negara dengan negara. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai koherensi ground norm terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan, yang mana ini diadaptasi dari model A. Hamid S. At-Tamimi. Ini semua adalah piramida bagian daripada tata urutan peraturan perundang-undangan, mulai dari Pancasila. Pancasila merupakan ide hukum konstitutif dan alasan pengaturan. Nah, yang kedua itu di bawahnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya itu adalah pernyataan norma dasar gitu. Nah, ini semua bahasa Jerman. Ini saya terjemahkan, yang mana batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, hak dasar tak tertulis itu termasuk dalam hukum konstitusional gitu. Nah, undang-undang merupakan sebagai hukum formal atau formal hukum. Nah, yang ke bawahnya ada di peraturan dan pelaksanaan otonom, yang artinya itu adalah peraturan dan undang-undang otonom. Nah, mulai dari Pancasila sampai pembukaan undang-undang itu merupakan cita-cita hukum. Yang bawahnya pembukaan Undang-Undang 1945 sampai peraturan dan pelaksanaan otonom merupakan sistem norma hukum, dan itu semua merupakan bagian daripada sistem hukum Indonesia gitu. Nah, landasan dan sumber hukum Pancasila sebagai dasar negara dibedakan menjadi dua, yang mana landasan dan sumber hukum formil dan landasan dan sumber hukum material. Nah, landasan artinya itu yang di dalam buku formil itu norma dasar yang menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan sosial politik. Nah, yang kedua ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan tempat dari mana mengambil hukum dengan melihat cara terjadinya atau bentuknya bisa digunakan secara langsung, seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Nah, yang kedua adalah landasan dan sumber hukum material, yang mana landasannya yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi atau isi hukum diambil. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai dan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kebijakan atau peraturan perundang-undangan pemerintah terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Lalu di sini sudah terdapat dua pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah peraturan perundang-undangan ini sudah sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Lalu jika belum, bagaimana alternatif terbaik yang dapat ditawarkan? Lalu selanjutnya yaitu analisa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 3 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini berbunyi. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 3 ini telah mencerminkan bahwa fungsi Pancasila sebagai dasar negara telah diterapkan dengan baik. Berdasarkan Pancasila, undang-undang tersebut telah menjadi cerminan dari Pancasila sila kedua, yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena undang-undang ini mencerminkan bahwa manusia memiliki adab terhadap makhluk hidup lainnya. Akan menerangkan tentang analisa kebijakan atau peraturan perundang-undangan pemerintah terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Nah, yang akan saya terangkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 dan 6 tentang ketenagakerjaan. Pasal ini berbunyi untuk yang pasal 5, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Nah, untuk pasal yang ke-6 yaitu setiap pekerja buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini
dibuat untuk melancarkan proses pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang madani, sejahtera, adil makmur yang berdasarkan Pancasila. Nah, untuk kaitannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini ada kaitannya dengan Pancasila, sila ke-5. Nah, berdasarkan Pancasila, undang-undang tersebut telah menjadi cerminan dari Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena setiap pekerja atau setiap masyarakat yang bekerja di Indonesia ini memiliki hak yang sama dalam hal pekerjaan. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.